mengambil kebenaran. Dia mengambil pembenaran, bukan kebenaran, pembenaran, bahwa supaya dia diketahui cangkokan itu dari Basrah ke Yaman ke Hadramut, Ahmad bin Isa itu hijrah. Padahal dalam sejarah, dalam kajian kitab nasab, tidak pernah Ahmad bin Isa An-Nafad itu keluar dari Basrah. Ya, ya, tidak pernah keluar. Nah, setelah itu barulah ke zamannya Al-Faqihil Muqaddam, ya. Faqihil Muqaddam ini masih belum punya marga. Masih satu daripada kesatuan gitu loh. Nah, turun dari itu baru dari bawahnya itu ada namanya Muladawilah, ada namanya Asqaf, ada namanya Ben Smith, ada namanya begitu. Jadi dia itu mengarang-arang bahwa inilah kaum saya. Kenapa? Karena kakeknya ini dia itu sering di awan itu kan asegab, atap itu kan asegab. Jadi dia bikin marga-marga itu dengan kesaktian mandragunanya. Kayak Al-Hinduan ini diambil daripada pedang Hindia. Gitu. Jadi dinamakan Al-Hinduan. Padahal itu karangan semua, karangan dusta semua itu. Itu. Jadi patokannya itu di Ubed ini, gitu loh. Ya. Nah, itu seperti itu. Makanya sampai detik ini pun mereka selalu membawa datuk. Akhirnya keluarlah kitab-kitab itu. Seperti yang ada di layar ini. Layar ini yang saya tampilkan itu adalah syarah daripada kitab Syarhul Ainiyah. Nah, di situ dikatakan bahwa Faqihil Muqaddam itu tidak punya nyawa. Dia tidak fana, ya. Kemudian dia itu tidak pernah hancur dan musnah karena sebagian daripada zatnya Allah. Kemudian parahnya lagi, setelah itu ada orang Badui menanyakan apakah Muhammad bin Ali itu Allah. Akhirnya dinyatakan bertanya kepada Faqihil Muqaddam, "Na'am, anallah." Iya, saya adalah Allah. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Astagfirullahaladzim. Jadi disinilah kajian-kajian kitab itu ketemu. Banyak. Ada An-Nahrul Maurud, ada Tazkirun Nas, ada namanya Kalam Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsi, ada namanya Bahjatuz Zaman, dedengkotnya bin Smith itu kitabnya. Itu lebih parah lagi. Itu menceritakan di dalam kitab itu bahwa bermimpi setelah wafatnya Rasulullah, wadufina lahu, dan Rasulullah itu dimakamkan di depan rumahnya Habib Ahmad. Jadi dia bermimpi dusta tapi disebarkan kepada orang lain. Ini kan lebih parah itu. Luar binasa. Gitu. Paham ya? Paham. Jadi simpulnya semua dongeng-dongeng mereka ketika di mimbar tentang keistimewaan semuanya ada di kitab-kitabnya mereka sendiri. Dan sekarang kitab-kitab mereka mulai dibuka publik sama santri-santri yang mumpuni asli Nusantara. Jangan diragukan keilmuan para ulama, para santri Nusantara. Begitu. Boleh bertanya sebentar, minta izin. Ya, aku selalu dengar ulama dulu. Saya tanyakan, ulama dulu apa pernah mengaji nasab mereka? Apakah pernah? Belum. Monggo dilanjut. Enggak, kalau menurut kesimpulan kayak kemarin kita bicara sama kayak Kori,
ulama kita terdahulu itu tertipu. Gitu. Iya, iya, iya. Silakan Ustadz itu, Ustadz Lip paham apa yang Ya, kamu Pak terangkan? Rudin, silakan coba. Lip, Ya, terima kasih para yai untuk penjelasannya ya, untuk penjabarannya. Alhamdulillah dapat ilmu yang banyak ya dari kajian ini. Mungkin pertama juga saya sudah keliru ya, ternyata Balawi itu memang bukan dari keturunan Nabi gitu. Jadi terima kasih untuk penjelasannya dari para kiai semuanya. Karena memang dari awal juga saya sudah buruk sangka gitu ya. Ternyata memang Balawi itu memang bukan keturunan Nabi gitu. Apalagi berdasarkan dari hurufat-hurufat ya, yang memang penggiringan opini masyarakat nanti ke depannya yang sangat membahayakan. Contohnya hurufat dari Habaib yang 70 kali Isra Mi'raj gitu kan. Dan memang itu opini yang berbahaya gitu untuk masyarakat. Ya, menyesatkan itu. Jadi untuk kedepannya mungkin kita lebih menggiringkan lah opini-opini masyarakat untuk lebih berhati-hati gitu ketika ada hurufat-hurufat yang memang tidak berdasarkan dalil yang tidak jelas gitu. ya begini. Coba bayang tadi betul. Gini, Benar apa kata Yai tadi, Fahrudin. Yai Anjas tadi? Ya gimana? Yai Anjas tadi bilang kan dari itu hampir Fahrudin. menyamai dengan Allah. Yaitu salah satunya itu menghentikan matahari. Coba bayangkan Mas Dip, bisa menghentikan matahari itu luar biasa. Ya, dan memang masyarakat juga harus dicerahkan ya, terutama masyarakat yang awam gitu. Hurufat. Iya, pokoknya Iip di Bogor, kalau bertemu sama orang yang masih taklid, beritahu cara memberitahunya pelan-pelan karena ini menyangkut nasab mulia yang tersambung ke Rasulullah. Jangan sampai gegabah. Baiknya lepaskan dulu jubah keberpihakannya. Lepaskan dulu jubah keberpihakannya lalu mencari informasi dari semua sisi. Pelan-pelan aja, pelan-pelan, karena tujuan kita ibadah, ingin meluruskan, ingin memurnikan nasab mulia yang tersambung ke Rasulullah. Jangan sampai disusupi sama Yahudi-Yahudi Askenazi yang menyusup ke agama Islam dan ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Butuh waktu yang lama karena pembodohan ini sudah berjalan cukup lama, hampir berjalan 2 abad, 200 tahun di Nusantara ini. Bahkan dari gelombang pertama kedatangan mereka sudah banyak yang menikahi putri-putri raja dari pengakuan mereka sebagai keturunan Rasulullah. Banyak yang meminta tanah dan mendirikan kerajaan-kerajaan. Yang contoh yang bisa diakses di YouTube itu ya Al-Jupri itu di Batam, kerajaan di Batam, dia mendirikan kerajaan di situ. Silakan dicari pelan-pelan aja, pelan-pelan. Begitu. Terima kasih. Ya, Begini Dan Ustadz Lip, gini ini Kang mohon Lip izin. Fahrudin. Ya, tambahan dikit lagi. Lanjut. Boleh? Ya, nggih. Jadi nenek kakek dan nenek moyang dari Ba'alawi yang kuburannya itu ada di Tarim, ternyata tidak ada satupun yang bergelar Habib, Sayyid maupun Syarif. Ya. Jadi dari situ aja udah kelihatan bahwa kakek dan nenek moyang mereka itu bukan keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Lalu apa? Itu dari makamnya ya, dari kuburannya. Nah, terus adapun yang kuburan dan makamnya yang tercantum gelarnya. Kang Ahu diralat Kang Ahu. Ya. Diralat. Bagaimana? Jadi Oh iya. kuburan yang semua di Hadramut atau di Tarim itu semuanya bergelar Habib, bukan bergelar Sayyid atau Syarif. Di Tarim nggak ada kan?
Di Tarim Ini itu dari semua di Tarim itu semuanya itu bergelar Habib, Al Habib, Al Habib, Al Habib. Tapi tidak ada gelar Sayyid dan Syarif. Itu itu apa itu maesannya, nisannya semua bergelar Habib. itu kemarin kalau nggak salah dari nasab palsu yang dari sana itu nggak ada yang gelar Habib. Yang ada itu gelar Syekh ya dan Imam. Oh iya, Dari Yai, batu itu di nisannya. nyaman sendiri yang kalau yang nasab palsu itu kan pernah saksi itu, eh, yang nasab palsu itu bersaksi kalau kalau di sana tuh malah mereka tuh nggak kenal Mbak Alawi gitu loh, Yai. Iya, Maksudnya iya, enggak, bukan, ya. mereka tuh bukan siapa-siapa, Yai, gitu. Jadi Nah, gini-gini, kita harus luruskan dulu ya, kita harus luruskan bahwa Nabi Rasulullah, ada hadisnya ya, itu pernah berkata bahwa Yaman itu tanah yang dia doakan, ya. Jadi kita selama ini sering bernarasi bahwa mereka itu berasal dari Yaman, Yaman itu bla bla bla, artinya negatif ya. Padahal mereka itu sebenarnya yang merusak Yaman. Jadi mereka itu pendatang yang datang ke Yaman lalu merusak Yaman. Mereka mendirikan partai komunis. Mereka dengan cara yaitu awalnya mereka menikahi orang kabilah-kabilah di sana, padahal mereka orang Yahudi. Jadi mereka itu bagaimana caranya mereka masuk yaitu dengan menikahin kabilah-kabilah di Yaman itu gitu loh. Jadi mereka itu yang merusak Yaman. Nah, kalau kita kan akhirnya kan narasi kita kan jadi dia orang Yaman, ya intinya negatif. Padahal Yaman itu yang dirusak oleh mereka begitu loh. Jadi Itu nasab intinya. palsu itu Monggo. nasab palsu mungkin panjenengan miskomunikasi. Iya. Karena nasab palsu itu yang saya tahu bahwa semua di Tarim di Hadramut tidak ada gelar Sayyid dan Syarif. Yang ada itu Syekh dan Habib. Nah, itu. Ya, karena sudah dicemari oleh mereka, sudah dihilangkan oleh Ya. mereka. Ya, Ya. makasih. Sama seperti Mak- halnya ya, di makasih. Indonesia ini. Iya, Sam. Ya, di Indonesia Oke, ini lanjut. mereka juga mau menghilangkan Said dan Syarif yaitu dengan tidak mengakui Wali Songo dan keturunan-keturunannya. Itu cara mereka itu sama seperti di Yaman begitu loh. Kalau di Indonesia ini mereka mengklaim Wali Songo itu dari kalangan Ba'alwi dan mengatakan Nah, itu. keturunannya tidak ada. Pada akhirnya yang akan terjadi apabila narasi ini dibiarkan 20 tahun ke depan yang tahu menyebarkan agama Islam ini adalah dari kalangan Ba'alwi dan duriyah Ya. Nabi, keturunan Nabi adanya hanya dari kalangan Ba'alwi, seperti itu. Akhirnya yang Bahkan asli, duriyah yang asli akan tersingkir oleh yang palsu. Iya. Seperti itu. Bahkan NU pun mau disingkirkan gitu loh. Jadi NU itu kalau bisa hilang dari sejarah. Mereka lah yang berkuasa, mereka lah yang membuat sejarah bahwa kaum Ba'alawi itu yang bahkan dia mengklaim yang mendirikan NU kan begitu. Nah, gitu loh. Semua akan dihilangkan sejarahnya oleh mereka. Iya. Untungnya negara kita ini NKRI dilindungi, diberkahi atas doa-doanya para wali. Selangkah lagi mereka menguasai NKRI lewat PBNU. Kenapa saya bilang lewat PBNU? Karena sejarah berdirinya PBNU sudah berbelok. Itu awalnya di situ. Kalau NU sudah berbelok dan dari mereka semua, maka NU akan jadi milik mereka. Setelah NU jadi milik mereka, otomatis NKRI ini jatuh ke tangan mereka. Begitu. Kita ini bicara bukan asumsi ya, bukan karangan. Ini ada datanya. Ada datanya yang Oh iya, dia juga keluar-keluar bahwa itu pintu Tarim itu jelas keluar-keluarnya dan mereka majikan Jawa adalah pintu Tarim dan seterusnya gitu loh. Itu jelas kok dia mengklaim begitu.
Iya, buku yang disebarkan ke madrasah-madrasah itu, ke sekolahan-sekolahan SD tentang sejarah NU kan sudah ditarik sekarang. Itu di situ sejarah berdirinya NU ada nama Habibnya, padahal tidak ada. Itu mulainya di situ pelan-pelan. Mereka sangat terstruktur, masif. Makanya saya bilang dari awal tadi, Habib itu mau yang kasar, mau yang lembut, mereka satu kesatuan, saling melengkapi, Iya, saling betul. Iya. Iya, begitu. betul. Sudah lama saya bilang begitu. Sudah lama saya bilang begitu. Gini loh, makanya ketika mereka bersandar di kiai ulama-ulama dulu, katakan kepada mereka, apakah ulama dulu itu mengkaji nasab mereka? Begitu loh. Ya, Iya. Iya, ini buat lip lagi. Kalau ketemu di Bogor kan masih banyak muhibin. Kalau ketemu muhibin, begini aja. Tujuan saya ada di barisan Wali Songo. Satu, ingin memurnikan nasab mulia yang tersambung ke Rasulullah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Yahudi yang menyusup ke agama Islam mengaku-ngaku keturunan Rasulullah. Itu satu. Yang kedua, ingin mengangkat derajat para kiai, para alim ulama pribumi. Jangan sampai ada lagi kalimat satu Habib bodoh lebih mulia dari 70 kiai. Yang ketiga, ingin menyelamatkan sejarah negara Republik Indonesia yang sudah dibelok-belokkan ke mereka. Jangan sampai ada lagi kalimat Pangeran Diponegoro itu Ba'abud atau dari klan Ba'alawi. Itu tidak boleh. Lalu tanyakan, tujuan kamu, hei Muhibin, tujuan kamu membela Ba'alawi itu apa? Kalau tujuan kamu ingin memuliakan nasab mulia yang tersambung ke Rasulullah, berarti harusnya ada di barisan kami dong. Memberikan pertanyaan ke mereka, benar gak kalian itu keturunan Rasulullah? Dari mana datanya? Sedangkan DNA kalian aja Yahudi. Begitu. Harusnya begitu. Jadi kalau Jangan ini ma- kalau Jangan mau, maaf dulu sebentar. Jangan mau pribumi ini dipanggil ahwal. Kenapa? Ahwal itu inlander, kasta rendahan. Mereka akan berlindung. Oh, tidak, ahwal itu saudara dari ibu. Mereka akan begitu. Padahal itu kalimat rasis, ahwal itu. Dari dua kalimat bahasa Arab, dari sama wal disatuin. Cari sendiri maknanya apa. kalau Ikhwan Ya, silakan. Hah? Ikhwan ya cari sendirilah. ini kalau yang Aidit sama anak tuh itu dari Enggak, mana kalau- itu Aidit. Kalau Ikhwan itu begini. Kalau jawaban Aidit, begini saudara, ini aja saya jawab Aidit dulu nanggung. Aidit ya, saya jawab nanggung. Aidit itu mereka menafikan itu karena di golongan mereka yang namanya tidak ada Aidit tapi Aidid, beda D sama T doang. Mereka tidak mengakui Aidit pentolan PKI itu dari klan mereka, padahal yang kita tahu Aidit itu dari klan mereka, tapi mereka menolaknya. Jawab alasannya, dari klan mereka itu DN Aidit, marga Aidit, beda T sama D doang. Yang bikin janggal, kenapa Abdullah diklaim Ubedillah? Kan jelas-jelas berbeda. Tapi diklaim sama mereka Abdullah itu Ubedillah, ya kan? Itu satu. Tapi DN Aidit tidak diklaim karena beda T sama T. Apa kabar dengan Ubedillah diklaim Abdullah diklaim Ubedillah? Kan beda, jelas beda itu. Itulah liciknya mereka. Makanya kita tidak heran setelah dites DNA ternyata haplogrup mereka G. Boro-boro keturunan Rasulullah, orang Arab saja bukan. Mereka itu Yahudi Askenazi yang menyusup ke agama Islam dan ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Itu saja. Sekian. Oke, saya tambahi ya, biar tambah sempurna pembahasan ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mulai sekarang pasang foto orang tua kalian, hiasi foto kedua orang tua kalian, pasang besar-besar di rumah kalian.
dan pasang foto guru-guru kalian yang mengajari kalian, bisa mengaji Al-Quran, bisa mengkaji kitab, itu pasang. Jangan pasang foto habaib yang tidak berjasa pada kalian. Yang berjasa kepada kalian itulah yang kita wajib hormati dan kita pasang fotonya. Karena sudah terang, wali yang mutlak itu adalah kedua orang tua kita. Wali yang mutlak itu adalah kedua orang tua kita. Dan yang nomor 2 adalah guru kita. Itu yang berjasa bagi kita. Ngapain kita pasang foto-foto habaib yang tidak berjasa pada kita? Itu nanti rumahmu panas, hutang tambah banyak, dan macam-macam. Baik, aku ganti profil orang tua aku nih ya. Oh Itu iya, yang saya paling- tambahin yang soal komunisme pesan itu yang ya, yang terakhir. masalah komunisme itu dari Kalimantan juga satu tuh, yang dari Habib tuh kok Pak PKI Iya, dari Bahrul Barakbah. Kalimantan. Iya. Iya, Bahrul Terus Barakbah. yang ngebom Borobudur juga itu dari Al-Habsyi, itu 2 orang. Iya, betul. Jadi mereka itu memang tujuannya untuk merusak kerukunan kita sebagai bangsa Indonesia gitu loh. Pelan-pelan. Yang Tolong, berbahaya nih, itu malah begini. justru yang nggak Iya. Habib-habib yang halus, yang kayak Iya. ini, tapi dia terstruktur. Daripada yang maki-maki itu, ya, itu gampang kita hajar. Tapi kalau yang halus Licik. ini yang berbahaya gitu loh. Iya, liciknya mereka komunis itu diarahkan ke Cina, ya kan? Diarahkan ke Cina. Iya, diarah. Padahal kalangan mereka sendiri kan. Padahal dari klan mereka sendiri. Jadi liciknya itu mereka di situ. Betul. Jadi nggak boleh ada imigran yang setara dengan mereka. Jadi sebisa mungkin komunis Cina itu dibuat di-framing sejelek-jelek mungkin sama mereka. Begitu. Padahal mereka sendiri komunis ternyata dari Yaman Selatan. Dari Yaman Selatan. Iya. Yaman Selatan. Yaman Kita Selatan. bisa di-tracking itu, bisa di-tracking. Ya man. Masya Ada kok. Allah. Ketuanya kalau nggak salah dari Asgab atau nggak Lapsi. Iya. Man. Iya. Ya. Ada tamu ini ya. Iksata, assalamualaikum Iksata, silahkan.